Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sehat semuanya? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan keberkahan. Pada video kali ini saya akan menjawab berbagai macam pertanyaan tentang kesehatan dari para netizen yang sebelumnya kita posting di Netizen Tanya Dokter. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Rinda Yuliani menanyakan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dok, jika seseorang sering stres, apakah bisa menimbulkan tumor otak? Terima kasih pertanyaannya. Jadi tumor otak itu sampai sekarang penyebab pasti belum diketahui. Yang ada adalah faktor risiko terjadinya tumor otak. Salah satu faktor risiko yang penting adalah pola hidup yang tidak sehat. Salah satunya adalah dengan stres. Jadi stres ini akan mengakibatkan hormon-hormonnya yang tidak baik dalam otak kita itu akan muncul, yang pada akhirnya akan menurunkan daya tahan tubuh. Sehingga memang betul stres bisa menimbulkan atau faktor risiko terjadinya tumor otak. Oleh karena itu kita ya jangan banyak stres ya. Kita rileks ya, santai ya, cukup istirahat ya, kemudian kita berpikir yang positif. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya dari Nabila Putri. Sekarang banyak terjadi kasus tumor otak menyerang di usia muda. Kira-kira kenapa? Dan bagaimana cara mencegahnya, Dok? Terima kasih. Tumor otak itu bisa terjadi pada semua usia. Pada usia baru lahir, usia muda, usia remaja, bahkan usia tua. Jadi kita harus hati-hati ya, karena tumor otak ini memang terjadi pada segala usia. Yang penting adalah menjaga gejala. Ya, kita harus mengidentifikasi gejalanya dengan baik, terutama yang sering nyeri kepala maupun mata kabur, yaitu gonta-ganti kacamata. Bagaimana kita mencegah tumor otak? Untuk mencegah tumor otak, yang penting adalah pola hidup yang sehat, ya, tidur yang cukup, makanan yang cukup bergizi, seimbang, ya. Kemudian yang penting menghindari faktor risiko terjadinya tumor otak, seperti banyak penyedap, kemudian memakai HP yang berlebihan. Ya. Oleh karena itu penting kita untuk memakai atau menjalankan pola hidup yang sehat, yang well style. Begitu mungkin ya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari visi 3 kali. Wah, ini bagus ini namanya ini. Saya sering lupa dan terkadang juga suka tidak fokus dok, atau sulit konsentrasi. Apa ada hal yang harus saya lakukan ya, dan meningkatkan daya konsentrasi kita, untuk meningkatkan daya konsentrasi? Terima kasih. Memang kadang-kadang kita ini ada gejala-gejala sulit untuk konsentrasi. Ya, gejala yang biasanya umum terjadi. Kenapa bisa terjadi demikian? Yang pertama, barangkali kita terlalu capek ya. Terlalu capek, kurang istirahat. Kemudian yang kedua, kurang olahraga. Kalau kita jarang olahraga, maka oksigen ke otak ini juga akan berkurang. Oleh karena itu penting untuk kita menjaga stamina, menjaga olahraga ya. Kalau jantung itu berdenyut dengan baik, berdegup dengan baik, maka sirkulasi darah akan bagus, di mana darah itu membawa oksigen ke otak juga akan baik, sehingga daya konsentrasinya juga akan lebih baik. Kurang tidur juga begitu, bisa menyebabkan kelelahan dan bisa kurang konsentrasi. Hal-hal yang perlu kita lakukan supaya otak ini tetap sehat adalah olahraga otak ya, brain gym. Apa saja brain gym itu? Salah satunya adalah suka membaca. Ya, membaca apa saja yang kita senangi. Baca buku, baca novel ya. Kemudian yang kedua, permainan-permainan strategi. Ini penting ya, bisa kita lakukan di senggang waktu kita, seperti permainan catur, atau kalau di komputer bisa seperti Tetris, teka-teki silang, dan seterusnya, permainan-permainan strategi. Yang penting yang ketiga adalah mempunyai hobi baru ya. Jangan rutinitas, harus mempunyai kebiasaan baru. Ini penting ya, jangan rutin mengerjakan sesuatu. Ada sesuatu yang baru yang harus kita lakukan.
apa saja ya, bisa apa saja, ya, suka bertanam, membuat kue, suka memasak, suka menyanyi ya, itu adalah hal-hal yang bisa meningkatkan olahraga otak dan daya konsentrasi kita. Pertanyaan dari Mbak Erna Sutari, apakah medulloblastoma itu bawaan sejak lahir? Ya, bagus nih pertanyaannya. Medulloblastoma adalah salah satu tumor otak yang sering terjadi pada anak-anak. Apakah dia sejak lahir? Tidak diketahui dengan pasti. Yang jelas, medulloblastoma adalah tumor otak yang sering terjadi pada anak-anak. Usia dewasa juga bisa terjadi medulloblastoma. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus hati-hati ya, dengan semua gejala, tidak boleh meremehkan. Biasanya gejala medulloblastoma itu di otak kecil dia terjadi di otak kecil biasanya. Gejalanya apa? Kalau yang terjadi tumor medulloblastoma ini, dia gangguan berjalan, ataksia, sempoyongan, ya, kemudian sering nyeri kepala karena bisa menyebabkan hidrosefalus, nyeri kepala, mata kabur, itu juga bisa terjadi pada tumor medulloblastoma. Ya. Jadi hati-hati kalau ada sekali lagi nyeri kepala, mata kabur, kemudian jalan sempoyongan pada anak-anak, dia menabrak sana sini, jalannya tidak bisa lurus. Ya, kita harus waspada, hati-hati, segera periksakan ke dokter. Ya, kalau perlu kita mintakan foto MRI kepala, terus di scan untuk screening. Ya, kalau tidak terjadi apa-apa ya alhamdulillah ya. Tapi kita sudah harus cukup waspada kalau gejala-gejala seperti ini. Ini pertanyaan menarik ini, ya, dari Aristion. Ya. Seberapa besar pengaruh pola makan terhadap kesehatan otak, dok? Dan apakah ada makanan yang secara khusus baik dikonsumsi untuk kesehatan otak? Terima kasih pertanyaannya. Pola makan yang sehat itu pengaruhnya cukup banyak ya untuk kesehatan otak, ya, banyak sekali. Oleh karena itu kita harus eat well, makan yang sehat, bukan eat nice, bukan makan yang enak ya, tapi makan yang sehat. Ini penting supaya secara umum tubuh kita juga baik dan otomatis kesehatan otak juga terjaga dengan baik. Makanan apa sih yang bisa menyebabkan kesehatan otak itu? Pertama adalah ikan. Ya, ikan ini bagus sekali untuk otak. Ikan salmon misalnya ya, atau ikan-ikan yang lain. Tentu ikan ini yang jangan dipengawet ya. Yang kedua apokat. Ini juga bagus untuk otak ya. Strawberry ini juga baik untuk otak. Kacang-kacangan ya, yang cukup baik juga otak. Yang penting tidak berlebihan. Jangan banyak mengandung penyedap makanan. Ini penting. Ya, penting sekali hindari penyedap makanan yang berlebih. Karena penyedap makanan ini bisa mempengaruhi kualitas otak tidak baik ya, jadi tidak baik. Yang lain coklat, ya, dark coklat itu juga bagus ya untuk kesehatan otak. Itu beberapa makanan ya yang bisa kita konsumsi untuk kesehatan otak. Tentunya yang standar yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna. Ini juga bagus untuk otak. Ya, terutama susu untuk anak-anak itu sangat penting sekali. Untuk usia-usia pertumbuhan kita harus minum susu sebanyak-banyaknya. Protein susu ini bagus untuk perkembangan otak, terutama untuk yang anak-anak ini, yang usia-usia baru lahir sampai usia 2 tahun ya. Khususnya apa? ASI, air susu ibu. Ini paling bagus untuk kesehatan otak. Maka kita harus memberikan ASI ini ya eksklusif kepada anak kita baru lahir, misalnya begitu. Ini penting ya, protein susu ini untuk pertumbuhan anak-anak. Pertanyaan dari Nugroho Widi. Saya mau tanya, dok, di momen tertentu saya kadang bisa menjadi sangat pelupa, tapi kemudian ya kembali biasa lagi. Apakah itu ada hubungannya dengan kesehatan otak, dok? Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus ini. Jadi memang kita kadang-kadang lupa gitu ya, pada satu momen gimana ya saya meletakkan kunci, gimana ya saya meletakkan buku saya ya, dan seterusnya. Itu bisa terjadi. Jadi kalau itu kadang-kadang terjadi kemudian muncul lagi, ya relax aja. Itu yang bisa terjadi seperti itu biasa, hal yang biasa pada seorang manusia. Tetapi kalau lupanya itu sering ya,
dan biasanya kita baru saja mengambil kunci misalnya, ya tidak berapa lama kalau sudah lupa di mana kuncinya. Hati-hati, itu memori singkatnya sudah mulai muncul, kehilangan itu ya, itu harus hati-hati. Dan kalau terus-menerus terjadi, maka kita harus waspada. Karena bisa saja itu ada sesuatu di otaknya, ya, ada sesuatu di otaknya. Jadi kalau hanya sekali-kali, kemudian ingat lagi, ya nggak ada masalah. Karena orang dengan ritme kerja yang tinggi, kemudian kurang istirahat, ya, terlalu capek, ya, sehingga oksigen ke otaknya juga berkurang, itu bisa membuat satu waktu otak menjadi blank gitu ya, tidak terganggu memorinya. Bagaimana? Ya istirahat yang cukup makanan dan olahraga. Sekali lagi move more. Kita harus banyak bergerak, banyak berolahraga, exercise, supaya oksigen ke otaknya juga semakin baik. Itu yang penting. Jadi kalau ada mulai gejala-gejala gitu, kalau sekali-kali waktu saya rasa tidak ada masalah, yang penting relax, mungkin kecapean. Tapi kalau sering kali terjadi, ya silahkan kontrol ke dokter ya, ke dokter, dan kalau perlu difoto kepalanya, screening. Karena hal yang penting dalam menjaga kesehatan otak adalah kita melakukan check up screening pada otak itu. Jangan sampai terlambat, ya banyak kejadian terlambat. Kita cek otaknya, ada apa ini ya otak saya. Nah ini yang harus dicek dengan apa? Kontrol ke dokter, tidak meremehkan keluhan, dan bisa kita minta foto kepala, punya MRI kepala. Terima kasih, demikian apa yang bisa saya jawab dari berbagai pertanyaan seputar kesehatan ya, pada segmen Netizen Tanya Dokter. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.